Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Elvimati Solihah. Di sini saya selaku moderator akan memandu jalannya presentasi yang akan dilaksanakan oleh Kak Kaila. Di sini Kak Kaila akan memaparkan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Untuk Kak Kaila, apakah sudah siap? Insya Allah siap. Baik Kak Kaila, boleh dilangsung saja. Terima kasih, aku izin share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Ya. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Najwa. Biasa dipanggil Kaila. NIM 3 digit di belakang saya 040. Dan saya berasal dari kelas 2023K. Hari ini kita akan berdiskusi terkait materi hak dan kewajiban negara dan juga warga negara. Oke, untuk yang pertama adalah pendahuluan. Jadi di sini, kenapa kita belajar tentang hak dan kewajiban negara dan juga warga negara? Karena setiap negara dan warga negara itu memiliki hak dan kewajibannya yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam pasal 27 hingga pasal 34, di mana kita harus dapat menjalankannya dengan baik untuk memenuhi hakikat kita sebagai negara dan juga warga negara. Nah, di diskusi kali ini itu kita dilakukan guna mengetahui hak dan kewajiban negara dan warga negara secara lebih mendalam dan bertujuan untuk saling bertukar pikiran di antara kita mengenai permasalahan ini. Yang nantinya akan kita bahas itu yang pertama adalah pengertian hak dan kewajiban negara dan warga negara, hak warga negara, kewajiban warga negara, hubungan hak dan kewajiban warga negara, asas atau prinsip kewarganegaraan, hak-hak negara, kewajiban negara, dan juga yang terakhir adalah hubungan hak dan kewajiban negara. Yang pertama yakni pengertian hak dan kewajiban negara dan juga warga negara. Hak itu merupakan sesuatu yang harus kita miliki dan tidak boleh diambil oleh orang lain, baik kepunyaan kita, kewenangan, ataupun kekuasaan yang dapat diterima atau dinikmati oleh kita. Sedangkan kewajiban itu sesuatu hal yang harus kita jalankan. Sehingga di sini hak negara dan warga negara adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh negara ataupun warga negara itu sendiri dan tidak boleh diambil oleh yang lain, sedangkan kewajiban negara dan warga negara itu adalah sesuatu yang harus kita jalankan. Itu. Yang selanjutnya, hak warga negara sendiri itu telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang contohnya adalah yang pertama kita ada hak untuk tetap hidup dan mempertahankan hidup. Kita juga mendapatkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita juga mendapatkan hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama kita yang kita inginkan. Untuk yang selanjutnya, kita juga mendapatkan hak dari kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, perlindungan, dan juga kepastian hukum yang adil. Untuk kewajiban kita sebagai warga negara sendiri berdasarkan Undang-Undang 1945 diantaranya adalah kita diwajibkan untuk mentaati hukum dan juga pemerintah. Kita diwajibkan untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kita diwajibkan untuk menghormati hak asasi orang lain. Kita juga diwajibkan untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Kita juga diwajibkan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Selanjutnya adalah hubungan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila. Dari sila pertama, yakni ketuhanan Yang Maha Esa, kita itu mendapatkan hak untuk memeluk agama yang kita yakini. Dan kewajiban kita adalah menjalankan syariat agama yang telah kita peluk. Untuk yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Yakni kita mendapatkan hak untuk tetap hidup dan juga merdeka dan keamanan fisik. Kewajiban kita adalah menghormati hak orang lain. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia, di mana kita mendapatkan hak untuk membentuk persatuan dan kewajiban kita adalah memajukan persatuan.
Untuk yang keempat, kemanusiaan adil dan beradab, kita mendapatkan hak untuk bebas dalam berpendapat, dan kita memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang. Lalu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita memperoleh hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dan juga memiliki kewajiban untuk memajukan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk asas atau prinsip kewarganegaraan sendiri itu terbagi menjadi 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yakni asas Ius Sanguinis. Lalu yang kedua ada asas Ius Soli, yang ketiga asas kewarganegaraan tunggal, dan yang keempat adalah asas kewarganegaraan gana terbatas. Nah, di sini itu untuk asas Ius Sanguinis ini itu memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat ia lahir. Kalau asal Ayu Soli itu berdasarkan, wah lihat selanjutnya adalah hak negara. Hak negara adalah yang pertama membuat kebijakan batas-batas dalam hukum internasional. Untuk yang kedua, menjaga keamanan wilayah. Lalu yang ketiga, berpartisipasi dalam hubungan internasional. Yang keempat, hak melindungi kepentingan nasionalnya. Lalu yang kelima, hak menjalankan pemerintahan. Lalu kewajiban negara yang pertama yakni melindungi hak asasi manusia. Lalu yang kedua, menyediakan pelayanan publik. Lalu yang ketiga, kewajiban negara adalah menjaga keamanan dan pertahanan negara, salah satunya dengan diadakannya itu TNI seperti itu. Terus juga yang keempat, kewajiban menjalin hubungan baik antara negara, karena sebagaimana di antara negara itu pasti saling membutuhkan, baik sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Lalu yang kelima itu kita diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hubungan hak dan kewajiban negara diantaranya adalah bahwa penegakan hak-hak negara sejalan dengan pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, dan pelanggaran terhadap kewajiban dapat mengakibatkan pembatasan hak tersebut. Nah, di sini udah sampai ke kesimpulan, sebagai negara dan warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban tertentu yang harus kita penuhi. Hak warga negara meliputi hak yang harus didapatkan dan diterima secara utuh, sedangkan kewajiban warga negara adalah tindakan yang wajib dilakukan untuk memenuhi tanggung jawabnya terhadap negara. Hubungan antara hak dan kewajiban negara sendiri mencerminkan prinsip dasar dalam hukum internasional bahwa kekuasaan dan tanggung jawab negara tidak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian, sangat penting bagi setiap negara dan warga negara untuk memahami dan memenuhi hak dan kewajibannya sebagai negara dan warga negara. Karena ini sudah sampai di akhir, saya izin untuk mengulang dari slide yang ke-8 yang tadi belum saya jelaskan. Untuk asas Ius Sanguinis ini itu pemberian kewarganegaraan berdasarkan keturunan dari orang tuanya. Jadi, misal orang tua kita lahir di Indonesia, maka kita akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sedangkan asas Ius Soli ini kewarganegaraan berdasarkan tempat kita di mana lahir. Misal saya lahir di Indonesia, maka saya akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Untuk asas kewarganegaraan tunggal, itu kita tidak diperbolehkan memiliki kewarganegaraan lebih dari satu. Semisal saya ingin mendapatkan dua kewarganegaraan Indonesia dan Malaysia, itu tidak diperbolehkan. Sedangkan asas kewarganegaraan terbatas itu diperbolehkan dua kewarganegaraan seperti Indonesia dan juga Malaysia, tapi harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kedua negara tersebut. Baik, sudah, terima kasih. Terima kasih atas presentasi yang menarik, Kak Kaila. Saya rasa cukup itu untuk presentasi hari ini. Di sini saya akan membuka sesi pertanyaan, dan untuk Kak Kaila ini dibatasi berapa pertanyaan ya? Sampai 3 pertanyaan boleh. Baiklah. Uh, Silakan angkat tangan jika Anda memiliki pertanyaan. Langsung saja ya, on mic.
Iya, Kak Arza, boleh langsung tanya aja. Aku izin bertanya ya. Tadi di slide keberapa gitu kan tertulis bahwa hak dan kewajiban negara itu tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, selain diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, apakah hak dan kewajiban warga negara itu diatur dalam peraturan lain? Gitu, Kak. Terima kasih. Baik, Oke, untuk baik. Kak Kaila, apakah pertanyaannya ditabung dulu atau langsung dijawab? Langsung aku jawab aja. Baik, silakan. Jadi, apakah hak warga negara itu hanya tertuang dalam undang-undang dan Pancasila? Jawabannya enggak. Selain diatur dalam undang-undang dan Pancasila, hak dan kewajiban negara dan warga negara itu juga diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang hak asasi manusia seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Contohnya adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban dan hak negara dan warga negara di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan lain sebagainya. Seperti itu, apakah sudah menjawab, Kak Arja? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Sama-sama. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, Kak Aurora, silakan on mic. Izin bertanya ya, yang tentang warga negara. Nah, kita ini kan sebagai warga negara, itu kan punya hak. Nah, kalau misalnya kita sebagai warga negara ini belum pernah menerima atau merasakan hak-hak tersebut sampai sekarang, itu eh, apa yang harus dilakukan gitu? Pertanyaan dari saya seperti itu. Oke, saya izin Kasih. langsung menjawab ya. Kita kan sebagai warga negara itu punya hak yang harus kita nikmatin mulai dari kita lahir sampai kita hidup dewasa. uh, Jika kita merasa masih belum menerima hak tersebut, hal yang dapat kita lakukan yang pertama kita harus tahu dulu hak apa saja yang harusnya kita terima. Itu bisa dapat kita lihat dari Undang-Undang Dasar, peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang hak-hak warga negara. Lalu yang kedua, itu kita juga dapat mengajukan pengaduan ke lembaga yang berwenang seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, atau juga lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab dalam melindungi hak-hak warga negaranya. Lalu yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan bantuan hukum seperti dari lembaga bantuan hukum atau advokat untuk mendapatkan nasihat hukum dan perlindungan hukum terkait dengan hak yang harusnya kita dapatkan. Lalu yang keempat, kita juga bisa jika melibatkan pelanggaran hukum, kita dapat mengikuti proses hukum yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Lalu yang kelima,
kita juga bisa mengambil langkah advokasi seperti menggalang dukungan dari masyarakat, mengajukan petisi, atau terlibat dalam kegiatan advokasi lainnya untuk memperjuangkan hak yang belum kita dapatkan tersebut. Apakah dari jawaban saya sudah menjawab, Kak Beatrice? Sudah menjawab, Kak. Makasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Oke, untuk Kak Disti, langsung on mic saja. Ya, izin bertanya. Tadi kan di slide ke-8 kan dijelasin ada asas-asas. Nah, apa asas keempat asas itu tuh saling berhubungan apa enggak? Saya izin menjawab ya. Nah, di sini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 itu tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, kita itu punya 4 asas untuk menjadi dasar, yakni asas Ayu Sanguinis, asas Ayu Soli, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan negara terbatas. Keempatnya itu saling berhubungan karena nantinya ini akan menjelaskan tentang kewarganegaraan kita itu bagaimana. Untuk yang pertama, asas Ayu Sanguinis itu mengacu pada pemberian kewarganegaraan berdasarkan berdasarkan darah atau keturunan kita. Jadi, jika seseorang memperoleh kewarganegaraan itu dari orang tua atau leluhurnya. Misalnya, jika seseorang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara tertentu, maka anak tersebut secara otomatis memperoleh kewarganegaraan dari orang tua tersebut. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, ketika orang tua saya lahir di Indonesia, maka secara otomatis saya juga akan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Lalu asas Ayu Soli sendiri mengacu pada pemberian kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahirannya, di mana seseorang memperoleh kewarganegaraan itu dari negara di mana mereka dilahirkan. Seperti contohnya saya lahir di Indonesia, maka otomatis saya akan memiliki kewarganegaraan Indonesia. Lalu yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal itu mengacu pada prinsip di mana seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Ini berarti seseorang tidak diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda. Seperti halnya ketika saya memiliki kewarganegaraan Indonesia dan Singapura itu tidak diperbolehkan, hanya diperbolehkan satu saja. Untuk yang keempat itu harus kewarganegaraan ganda terbatas, di mana ini mengacu pada prinsip di mana seseorang diizinkan untuk memiliki kewarganegaraan ganda namun dengan batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum negara yang telah bersangkutan. Seperti itu. Apakah sudah menjawab, Kak Disti? Sudah, Kak Kaila. Terima kasih. Baik, untuk presentasi kali ini materinya cukup menarik ya teman-teman. Dari materi kali ini apakah ada yang ingin didiskusikan lagi? Eh, aku mau nanya sesuatu ya. Jadi menurut kalian semua, apakah ada yang punya pendapat kenapa kenapa kok Indonesia itu cuman bisa satu kewarganegaraan aja, sedangkan di luar negeri, misalnya Amerika gitu ya, dia dia bisa mempunyai dua kewarganegaraan gitu. Nah, menurut pendapat kalian itu bagaimana? Saya mau menjawab. Kalau menurut saya pribadi sendiri, kenapa sih Indonesia itu kok menerapkan bahwa kita itu harus memiliki kewarganegaraan tunggal? Itu juga salah satu identitas kita sebagai warga Indonesia, supaya kita itu memiliki identitas yang jelas tanpa adanya kewarganegaraan yang ganda. Dan juga dengan kewarganegaraan tunggal itu sendiri itu mencerminkan kita sebagai warga negara yang
yang juga cinta dengan tanah Indonesia itu sendiri. Dan juga mungkin dikarenakan dari Indonesia sendiri itu peraturannya memang seperti itu, sehingga seperti yang tadi telah saya jelaskan dalam warga negara ganda terbatas, itu kan kita boleh aja ganda, tapi harus ada aturannya gitu di negaranya kita. Jadi kalau misalkan Indonesia itu menerapkan hanya boleh satu 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 keluarga negaraan aja, berarti itu adalah peraturan dari Indonesia itu sendiri, seperti itu. Baik, untuk Kak Beatrice, apakah tadi sudah terjawab? Udah menjawab sekali. Makasih. Baik, untuk pertemuan kali ini waktunya kayaknya udah mau selesai. Langsung saja saya akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Ya, bentar. Terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi dalam apa ini presentasi oleh Kak Kaila. Untuk pertemuan kali ini bisa kita dokumentasikan dulu, Kak Arza. Gaya Udah apa? kayak apa? Kayak apa, Za? Kayak Oscar. Kayak Oscar. Astagfirullahaladzim, Kak Gisa lagi berpuasa ya? Iya, makanya pucat. Gaya apa? Hayang jajan. Helikopter. Kayak helikopter. Ayo, ayo semuanya gaya apa? Oh my god. Gaya Hatta, gaya Hatta. Oh, gak paham deh. Satu, dua, tiga. Lagi. Sudah. Nah, Oke, baik untuk semuanya terima kasih ya sudah berpartisipasi. emang udah